Pikiran itu telah diselesaikan. Ketika Yu Daoseng melihat Kaisar Iblis lagi, ketajaman di matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Yu Daoseng melihat semua binatang iblis yang ada, dan di mata mereka yang bingung, dia mengucapkan sepatah kata pun dengan ringan. Sebaiknya kamu menganggap kata-kataku sebagai kebohongan, sehingga kamu dapat mempertahankan harga diri yang buruk dan tidak dipukul terlalu parah. Lagi pula, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki visi dan ukuran kuil penguasa cahaya, dan dapat mengakomodasi suara yang berbeda. Saya tidak pernah berpikir tentang apa yang dapat Anda lakukan, dan Anda tidak akan pernah berubah terlalu banyak. Semut adalah semut, umpan meriam adalah umpan meriam, dan setan, bagaimanapun, tidak memiliki cukup otak dan tidak dapat berdiri di atasnya. Panggung. Setelah berbicara, Yu Daoseng mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya, sudut mulutnya terangkat tinggi, dan matanya penuh dengan arogansi dan tidak hormat. Begitu menghina, begitu mendominasi. Dalam gemuruh guntur, sekelompok jenderal iblis sudah maju, dan Yu Daoseng hanya memegang tangannya, sehingga dia bisa santai. Kaisar Iblis tiba-tiba mengeluarkan minuman rendah. Kata baik. Mulai sekarang, Yu Daoseng, sebagai ajudan komandan iblisku, akan bertanggung jawab atas semua persiapan dan perencanaan perang. Rekomendasi Fatih bagus, minta saja Yanxi untuk hadiah apapun yang kamu butuhkan. Yanxi, turunkan mereka berdua, kamu bisa mengaturnya sendiri. Yanxi dengan cepat berterima kasih padanya, dan ketika dia melihat Yu Daoseng, matanya jelas sedikit lebih ketakutan. Orang ini sangat menakutkan. Dia layak menjadi orang percaya di kuil penguasa cahaya, yang dia anggap sebagai satu-satunya musuh. Bahkan orang percaya yang telah melarikan diri memiliki keberanian seperti itu, yang benar-benar menakjubkan. Setelah Yu Daoseng dan Fatih pergi, para jenderal iblis benar-benar tidak tahan lagi. Bahkan dengan risiko dipenggal oleh Demon Sovereign, dia dengan berani tidak takut, dan dia maju untuk memberikan saran satu persatu. Tuan Kaisar Iblis, tolong pesan, orang tua itu harus membunuh orang ini untuk melampiaskan kebenciannya. Bawahanku, tolong bertarung. Aku mohon Kaisar Iblis untuk mengizinkanku bertarung dengan orang ini dan mempertaruhkan nyawaku. Kapan setan saya dimarahi oleh seseorang yang menunjuk hidung mereka seperti ini? Saya tidak bisa menelan nafas ini, dan saya tidak akan pernah memaafkan mereka. Sekelompok jenderal iblis sekarang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Namun seiring berjalannya waktu, penguasa iblis yang paling mudah marah di hari kerja ternyata menjadi yang paling damai. Menunggu dengan sabar para jenderal iblis ini tenang, kata Raja Iblis. Apakah kalian semua sudah selesai buang angin? Kembalilah dan berdiri untukku. Lihatlah kebajikanmu. Kamu sudah terlihat, kamu bahkan tidak punya celana lagi. Ketidakpedulian Kaisar Iblis Yilian Kai. Dalam hal kemarahan, tidak ada yang lebih marah darinya. Ras iblis dikultivasikan dengan hati-hati, dan dia menghabiskan banyak upaya untuk mencapai situasi saat ini. Dicaci maki oleh orang lain berarti menyangkal semua usahanya. Ini adalah penghinaan yang tak tertahankan bagi Kaisar Iblis. Tetapi dia tetap tenang, karena dia tahu bahwa dia bisa mengalahkannya, tetapi sangat sulit untuk membunuh Yu Daoseng. Melihat para jenderal iblis diam, Kaisar Iblis berkata, "Kalian memikirkan cara untukku, bagaimana memberikan kekuatan eksekutif. Lihat bakatmu, bagaimana kamu bisa terlihat seperti dewa perang. Juga, tidak ada yang diizinkan memiliki pikiran buruk tentang Yu Daoseng di masa depan. Tidak peduli siapa aku, jika aku menyentuh garis ini, aku akan membunuh tanpa ampun. Kalau begitu pikirkanlah dalam benakmu. Apakah kamu sudah membaca informasi yang diberikan Fatih? Bahwa Yu Daoseng sangat dicintai oleh penguasa cahaya, tetapi dia pergi hanya karena ambisinya menjadi semakin meningkat. Manusia biasa bisa menjadi ksatria dalam beberapa tahun. Seberapa berbakat Yu Daoseng, tidak bisakah dia dibandingkan dengan manusia ini?" Setelah pernyataan ini, penguasa iblis bersandar di tahta seolah-olah semua kekuatannya telah habis. "Ayolah, aku harap di masa depan, masalah yang Yu Daoseng katakan tidak akan muncul padamu. Aku berharap untuk melihat kelompok etnis yang sama sekali baru, bukannya dimarahi seperti ini dan tidak dapat menemukan alasan untuk membantah." Keheningan Kaisar Iblis lebih seperti kompromi setelah kekalahan besar. Para jenderal iblis yang hadir terdiam, dan penampilan abnormal dari Kaisar Iblis akhirnya menggerakkan mereka. Seorang jenderal iblis melangkah maju dan memberi hormat. "Yakinlah, Tuan Kaisar Iblis, bahwa bawahan ini tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Di masa depan, aku akan membiarkan semua orang di kuil penguasa cahaya mengagumi perubahan dan kekuatan ras iblisku." The Demon Sovereign mengangguk dan menghela nafas lega. "Tidak buruk, aku tahu kau menjagaku." Jenderal iblis lainnya melangkah maju. "Lord Demon Sovereign, Demon Rache kami bukannya tanpa keuntungan. Kami masih memiliki rekan senegara Demon Rache yang tak terhitung jumlahnya, dan kecepatan kami dalam mengolah orang-orang kuat juga merupakan keunggulan di antara semua ras. Bahkan jika itu tidak sebanding dengan Temple of the Lord of Light. Tapi mirip.
Bawahan akan menggunakan bulan ini sebagai tenggat waktu untuk melatih sekelompok satria untuk dilakukan Kaisar Iblis. Dengan janji murah hati dari semua orang, Kaisar Iblis akhirnya merasa sedikit lebih baik, dan dia melambaikannya dengan santai. Ayolah, aku ingin melihat hasil, bukan janji. Sekelompok Jenderal Iblis pergi dengan enggan, dan mereka tahu lebih baik bahwa hari berikutnya tidak akan damai dan damai. Yanxi membawa Yu Daoseng dan Fatih kembali ke stasiun mereka. Ini adalah ruangan yang dibangun di cabang-cabang lereng bukit. Pepohonan yang rimbun memberi orang perasaan agung dan tak terkendali. Yu Daoseng, tetaplah di sini bersama Fatih. Kalian berdua adalah ras manusia. Kamu harus memiliki teman bicara ketika kamu bosan. Ngomong-ngomong, lebih baik melakukan lebih sedikit setelah urusan hari ini. Lord Demon Sovereign pemarah. Hari ini hanya saya tidak tahu otot apa yang hilang. Yu Daoseng meregangkan dan menemukan tempat untuk berbaring. Di luar hujan sepanjang malam, dan sangat nyaman untuk bisa beristirahat dengan tenang untuk sementara waktu sekarang. Yu Daoseng meregangkan tubuhnya dengan nyaman, mengabaikan Yanxi sama sekali. Yanxi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau begitu aku akan kembali dulu, dan aku akan berada di sini untuk mengajar besok. Setelah Yanxi pergi, Yu Daoseng duduk dan meraba-raba dagunya. Ini bukan penjara. Lingkungan di tempat ini terlalu bagus. Bagaimana kamu melakukan ini, Fatih? Yu Daoseng tidak dapat mengetahuinya sekarang. Sebagai pria gemuk, dia tidak ada hubungannya dengan iblis. Dengan kekuatan pria gemuk, bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk memiliki kesempatan untuk mengalahkan para pahlawan. Bagaimana bisa begitu banyak setan menghormatinya? Pasti ada alasan untuk ini. Fatih tersenyum, dan dengan gerakan acak, monster putih keluar dari tubuh Fatih. Fatih menjelaskan. Saya mengalami kesulitan ketika binatang ini menetas, jadi saya membiarkannya disimpan di tubuh saya. Jadi saya mendapatkan beberapa informasi tentang binatang itu. Dan saya tahu pasar yang mereka komunikasikan. Jadi ada hal tentang binatang itu. Tapi kamu tidak perlu terlalu memujaku. Bagaimanapun juga, aku adalah tangan kanan Lord of Light.